14. Tema firman Tuhan adalah bersandar pada Tuhan atau berserah kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, jika seandainya Anda ragu-ragu, maka ketika Anda membawa motor baru belajar, lalu karena Anda takut, maka Anda meminta orang untuk memegang motor itu dari belakang. Maka yang pertama pasti Anda berserah. Woi, ada orang di belakang yang memegang, ada yang menjaganya saya. Maka kita paling tidak percaya kepada orang yang memegang itu, maka kita bisa berani untuk menjalankan motor. Kalau dia lepas tangan, kita takut. Maka Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita semacam kita membawa sebuah motor dalam hidup. Anggaplah diri kita ini adalah motor, anggaplah hidup kita ini sebagai mobil. Kita menyetir hidup kita rasa Tuhan. Maka bagaimana? Apakah kita ragu? Apakah kita bisa mengendarai hidup kita? Apakah kita bisa menjalankan hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita keselamatan? Ingat firman Tuhan ini bagi kita yang telah menerima keselamatan. Tentang firman Tuhan ini adalah di mana dikatakan bahwa di mana kita sudah mati dan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Tentu kita semuanya rohani kita yang dimaksud mati adalah kematian rohani kita. Mati rohani artinya apa? Tidak lagi ada keinginan untuk mau memuji Tuhan, untuk mau mengingat Tuhan Yesus. Tetapi kalau sudah dihidupkan, ada suatu keinginan untuk mau mendengarkan. Saya mau mendengar tentang Yesus. Saya mau, walaupun sendiri, saya mau untuk menyanyikan puji-pujian bagi Yesus. Maka ini artinya apa? Dia sudah dihidupkan mata rohani. Dihidupkan mata rohaninya oleh siapa? Bukan dari diri kita sendiri, tetapi daripada Roh Kudus Tuhan yang mengaruniakan kepada kita anugerah. Dia mengerjakan suatu kemauan kepada kita. Sebab yang pertama tadi kita sudah mati rohani. Bagaimana mungkin kita mau sendiri padahal kita sudah mati rohani? Karena kita sudah jatuh di dalam dosa. Maka bagaimana manusia bisa mau mengenal Tuhan? Tidak bisa. Kecuali Tuhan datang memperkenalkan dirinya kepada kita. Atas kematian Yesus di atas kayu salib, kita semuanya itu juga ikut secara rohani disalibkan bersama-sama dengan Tuhan. Dan juga di dalam kebangkitannya secara rohani kita semuanya yang percaya kepada Tuhan ikut bangkit bersama-sama dengan Yesus. Ketika Yesus bangkit, dia naik ke mana? Dia naik ke surga. Maka semua orang yang ikut di atas kayu salib secara rohani, nah, Tuhan berkata, aku mau di mana aku berada, kamu pun berada. Maka di mana Yesus berada, semua pengikutnya harus berada di situ. Saya merujuk pada ayat yang ke-13b, dikatakan di sana, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ini dasar daripada tema dikatakan serahkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita gagal menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka masalah besar, celaka besar dalam kerohanian. Kalau kita gagal menyerahkan hidup kita kepada Tuhan sebagai orang Kristen, sebab kenapa? Ketika kita gagal, maka kita mencari yang lain. Percaya atau tidak? Artinya apa? Ketika kita tidak mampu menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan, maka kita mulai ragu. Lalu kita mulai mencari Allah yang lain. Firman Tuhan berkata, manusia merancang, tetapi Tuhan yang manusia mereka-reka segala jalannya, tetapi Tuhan yang menetapkan langkah. Maka kita bisa berencana sebanyak apapun, tetapi kalau ujungnya Tuhan tidak izinkan, semuanya bisa gagal. Maka ketika itu gagal, maka dunia kita, kalau saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menyerahkan hidup kepada Tuhan merupakan suatu penyembahan yang besar sebagai orang Kristen, merupakan persembahan yang paling terbesar. Sebab bukan lagi hanya uang kita yang besar, tetapi hidup kita
rencana kita, segala apa yang kita lakukan, kita menjadikan sebagai persembahan yang hidup kepada Allah. Maka inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita memakai hidup kita seperti itu berserah. Ketika Adam dan Hawa mereka jatuh di dalam dosa, lalu Tuhan datang di Taman Eden, lalu Tuhan mencari manusia. Lalu dia berkata, di manakah engkau? Lalu Adam dan Hawa mereka ketakutan, lalu mereka bersembunyi karena mereka sadar mereka telah berbuat dosa. Dia mencari Adam dan Hawa yang bersembunyi, yang sedang dalam ketakutan karena kedatangan Tuhan. Lalu dia mengambil domba, lalu dia ambil kulitnya, lalu ditutuplah tubuh mereka karena mereka berdosa. Bapak Ibu Saudara, inilah namanya kasih. Kita semua takut kepada Tuhan karena kita sudah berdosa. Tetapi Tuhan mau mencari kita untuk menutup apa yang menjadi ketakutan. Adam dan Hawa mereka bersembunyi. Tuhan sudah tahu mereka berdosa, tetapi Dia mau mengasihi mereka. Lalu Dia mencari, lalu Dia mengorbankan domba. Itu ada pertumpahan darah dalam setiap dosa yang terjadi. Makanya Tuhan Yesus dalam Alkitab Perjanjian Baru dikatakan anak domba Allah yang disembelih, anak domba Allah. Ini gambaran sudah terjadi di Taman Eden, di mana domba itu disembelih, lalu kulitnya menjadi pakaian mereka untuk menutupi apa yang menjadi ketakutan. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan sudah mendapat kita, maka diri kita harus kita serahkan kepada Tuhan untuk dipakaikan pakaian itu, yaitu pakaian kebenaran daripada Tuhan, untuk mau kita lakukan, untuk mau kita pakai ke depan, sebab pengampunan itu sudah terjadi. Maka seterusnya kita bisa memakai hidup kita sebagai senjata kebenaran untuk mau menyampaikan apa yang terbaik di dalam hidup kita, baik dalam keluarga, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam sekolah kita, pendidikan kita, ataupun sehari-hari. Semua Tuhan bisa pakai kita. Yang berikut, kenapa kita takut menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Karena terjadi karena kesombongan. Kita kadang-kadang kita merasa diri kita bisa, merasa diri bisa. Maka ketika kita merasa diri kita bisa, maka kita lagi tidak membutuhkan Tuhan. Semuanya sudah berjalan lancar dengan baik. Semua bisa kita atur, kita kontrol sendiri. Maka kita merasa Tuhan itu tidak perlu. Tetapi nanti di dalam sesuatu hal atau saat-saat tertentu, lalu terjadi sesuatu, lalu kita mulai baru mau mencari Tuhan. Kadang-kadang sudah panas, lalu kita baru mau katakan, Tuhan tolong saya. Hanya di saat-saat sulit, Tuhan tolong saya. Dan salah satu jatuh di dalam dosa adalah karena ajakan untuk mau seperti Tuhan. Maka iblis ular itu berkata kepada Adam, nanti kalau kamu makan buah itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Lalu keinginan manusia mau menjadi seperti Allah. Mereka mau menjadi Allah atas diri mereka sendiri. Maka apa yang terjadi? Jatuh. Maka ketika kita mau menjadikan semuanya hebat diri kita, maka kita akan jatuh. Karena terlalu banyak Tuhan di dalam hidup kita. Karena terlalu banyak kepercayaan yang kita punya. Ketika ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita pergi di Tuhan yang ini, kita pergi di Tuhan yang ini, kita pergi di Tuhan yang ini. Lalu kita berkata, jangan-jangan di sini yang jawab, jangan-jangan di sini yang jawab, jangan-jangan di sini yang jawab. Cincin pun, kalau kita percaya itu, maka setan bisa memakai itu untuk menolong kita. Sehingga kita terus percaya batu cincin itu, supaya jangan lepas. Kita menjadi apa? Jemaatnya dia. Ini hanya permainan setan supaya kita ini tadi barang ini. Kita terus percaya Pak, orang yang punya pegangan tidak pernah bebas. Tidak pernah bebas. Kecuali Anda pegang satu-satunya Tuhan Yesus Kristus. Mari kita serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga hanya satu pegangan kita. Kalau banyak pegangan kita,
bingung. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian hymnus 267. Kita nyanyikan satu kali 267. Tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolongku ya Tuhan, gunakan diapaku, menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Asal Tuhan kuatkan umat setia selalu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tundukkan kepala, pulanglah dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini berasal dari Allah, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Amin.